Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim ila yaumiddin. Wa ba'du ayyuhal ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, terlebih dahulu nama saya Ahmad Khaidir. Di sini saya akan sedikit menyampaikan mengenai pembahasan seputar ekologi yang ditinjau dari Quran Surah Al-A'raf ayat 56. Kiranya pembangunan untuk menuju kemajuan dalam suatu daerah, misalnya atau wilayah atau bahkan negara, ditandai dengan terbangunnya bangunan-bangunan yang megah dan disertai dengan transportasi yang memadai. Tentu kemajuan tersebut membawa kemudahan bagi manusia pada setiap aspek kehidupannya. Akan tetapi kemajuan tersebut harus diimbangi dengan kesadaran bahwa sesungguhnya bukan hanya kita yang hidup di muka bumi, melainkan kita juga hidup bersama dengan makhluk hidup lainnya, dan semuanya juga bergantung kepada alam dan lingkungan. Manusia sebagai salah satu komponen makhluk hidup yang memiliki tanggung jawab yang paling tinggi terhadap bumi, tentu harus sadar peran kita sebagai khalifah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hambanya. Dalam Quran surah Al-A'raf ini, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan peringatan kepada kita bahwa janganlah kita berbuat kerusakan di muka bumi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-A'raf ayat 56 ini berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khaufan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sadaqallahul azim. Yang artinya, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Pada ayat ini kita akan mencoba mengutip beberapa penafsiran. Kiranya yang pertama kita akan mengutip dari penafsiran oleh seorang intelektual dan aktivis ekologi, ini Syed Hussein Nasr, dengan beberapa karyanya yang menyangkut masalah ekologi dan manusia. Kali ini kita akan mengutip karya tafsir beliau yang dinamakan The Study Quran, A New Translation and Commentary. Pada halaman 428 dikatakan salah satu terjemahan bahasa Inggrisnya mengenai Quran Surah Al-A'raf ayat 56 ini sebagai berikut. And work not corruption upon the earth after it has been set right, but call upon him and fear and in hope. Surely the mercy of God is ever nigh unto the virtuous. Artinya, dan janganlah berbuat korupsi di muka bumi setelah diatur dengan baik. Akan tetapi berdoalah atau memohon kepada Tuhan dengan rasa takut dan harap. Sesungguhnya rahmat Tuhan selalu dekat kepada orang-orang yang berbudi luhur. Oke. Adapun penafsiran Syed Hussein Nasr, kiranya saya akan membacakan poin-poin penting
mengenai eh, seputar yang berkaitan dengan ekologi. Oke. Kita pertama membahas mengenai fasad wala tufsidu. Maka pengertian dari Syaikhul Nasar adalah wala tufsidu itu dalam bahasa Inggrisnya to work not corruption upon the earth can be understood in a general way to mean avoiding idolatry or polytheism and acting in obedience to God. Tidak berbuat kerusakan di muka bumi dapat dipahami secara umum menghindar dari penyembahan terhadap berhala, atau dalam istilah lainnya adalah politisme, dan berperilaku taat kepada Tuhan atau patuh. But working corruption upon the earth is elsewhere associated with morally egregious acts and serious sins. Nah, akan tetapi berperilaku korupsi atau melakukan korupsi di muka bumi itu pada beberapa kesempatan dapat dipahami dengan keburukan moral dan dosa yang serius. Kemudian bahwa Syaikhul Nasar juga mengatakan working corruption upon the earth may also be understood as referring to human actions that pollute or destroy the natural environment. Bahwa berbuat korupsi di muka bumi juga dapat dipahami mengacu pada perbuatan manusia yang mana melakukan pencemaran dan penghancuran terhadap keaslian alam. Di sini poin pentingnya menurut saya mengenai topik yang sedang kita diskusikan pada hari ini. Kemudian jika kita mengutip pada Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, beliau juga mengatakan bahwa terdapat di dalam Quran surah Al-A'raf ini hubungan antara manusia dan alam. Jika kita lihat halaman 444, bahwa Buya Hamka menyebutkan, selain itu Allah pun menerangkan lagi bagaimana perhubungan manusia dan alam kelilingnya, sehingga berita tentang hari depan, tentang surga dan neraka diimbangi kembali dengan kenyataan hidup yang ada sekarang. Karena memerhatikan alam itulah pangkal kesadaran akan adanya Allah. Di sini kita dapat memahami bahwa alam itu sebagai ayat atau tanda kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ayat-ayat kauniyah jika kita tafakuri dan tadabburi, maka dibalik fakta yang kita lihat sangat nampak kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam tanda-tanda kosmologinya. Karenanya manusia tidak boleh lupa siapa dirinya, karena kita juga sebagai khalifah yang diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memelihara bumi sebagai tempat berkembang biaknya. Ini sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jika kita melihat munasabah ayat, yakni sesudahnya, kita dapat mengetahui bahwa khalifah yang dimaksud di sini adalah manusia yang disandarkan kepada Nabi Adam, yakni yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Shadaqallahul azim. Perbuatan merusak ini kadangkala tidak kita sadari sebagai manusia secara umumnya.
Hal ini juga diungkapkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Shadaqallahul azim. Yang artinya apabila dikatakan kepada mereka janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Ingatlah sesungguhnya mereka lah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadarinya. Ini menjadi renungan bagi kita bahwa ketika kita hanya fokus kepada satu hal, seumpama memajukan daerah dalam hal teknologi misalnya, dan pembangunan tanpa melihat atau menyadari situasi alam, hal ini juga akan membawa keburukan kepada kita, di mana bumi sebagai tempat hidup dan berkembang biak manusia tidak lagi terasa nyaman karena alamnya sudah mulai dirusak dan dicemari oleh beberapa kemajuan. Karenanya rehabilitas terhadap lingkungan mungkin harus dilakukan, dan penyadaran jiwa akan alam, di mana alam merupakan salah satu bentuk atau tanda dari adanya Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita tidak melakukan hal yang berlebihan atau melampaui batas terhadap alam. Hal ini sangat relevan jika kita melihat munasabah ayat Quran surah Al-A'raf ayat 56 ini. Ayat sebelumnya berbunyi yang artinya berdoalah kepada Tuhanmu dan rendah hati dan suara yang lembut. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Perilaku melampaui batas akan merusak alam secara permanen, yang kemudian membawa kehancuran dan ketidaknyamanan di dalam bumi, yang padahal bumi itu merupakan tempat tinggal manusia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.